Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Nah, di video kali ini aku mau berbagi-bagi tips untuk pengamalan Pancasila dan perbedaan yang paling kentara di antara sila kedua dan sila kelima. Karena aku pribadi juga ngerasain sila kedua dengan sila kelima ini memang agak sedikit tricky ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sebelum kita mulai untuk membahas soal, di sini aku mau nunjukin dulu nih 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini yang aku kutip dari website kemham.go.id. Nah, sebelumnya aku mau teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share terlebih dahulu channel ini, karena dengan sumbang subscribe dan like dari teman-teman itu akan sangat membuat aku lebih bersemangat untuk berbagi pengalaman ataupun kita sharing sama-sama untuk bisa dan agar kita nantinya bisa jadi ASN semuanya ya teman-teman ya. Semangat untuk teman-teman semua yang sedang belajar. Nah, kita langsung masuk aja ke pengamalan butir Pancasila. Pertama di sila 1 ada, sebentar teman-teman, ada 7 butir untuk sila 1. Pertama ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di butir ketiga ada mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di butiran keempat ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, ada mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh ataupun yang butiran terakhir itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Di sini jelas ya teman-teman, untuk sila pertama itu berhubungan dengan agama. Kemudian di sila kedua ada 10 butir nih teman-teman. Semakin banyak ya teman-teman ya. Oke, sila kedua di situ ada yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di butir kedua ada mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Kemudian yang kelima ada mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke-9 ada bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10 ada mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Di sini kalau kita melihat kebanyakan berbicara tentang kemanusiaan ya teman-teman ya, ada kemanusiaan, memanusiakan manusia dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat dulu di sila ketiga. Sila ketiga ada 7 ya, ada 7 butir. Yang pertama ada mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang keempat ada mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang kelima memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang keenam mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh ada memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Di sini kalau kita lihat di sini lebih banyak berbicara tentang persatuan ataupun nasionalisme ya teman-teman ya. Oke, yang keempat, sila keempat mempunyai 10 butir lagi. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Secara singkat di sini dia berbicara tentang demokrasi ya, tentang musyawarah, demokrasi, kebebasan berpendapat di dalam musyawarah pastinya. Kemudian sila yang kelima ada 11 butir nih teman-teman. Kita lihat dulu. Butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, kalau dari keseluruhan 11 butir ini, di sila kelima ini kita bisa tahu bahwa sila kelima ini berhubungan tentang keadilan sosial gitu ya, dalam kemasyarakatan. Nah, kemudian kita lihat dulu nih teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membacakan butir-butirnya ya. Jadi kita bisa bilang kalau apapun yang berhubungan dengan agama itu adalah merupakan cerminan dari sila pertama. Kemudian yang sila kedua berhubungan dengan kemanusiaan, sila ketiga berhubungan dengan nasionalisme, sila keempat berhubungan dengan demokratis dan ataupun demokrasi, dan yang kelima berhubungan tentang keadilan. Nah, kita lihat lagi nih. Tadi sudah jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah jelas intinya apa. Dan sekarang yang paling sering membuat kita sedikit terkecoh itu adalah perbedaan antara sila kedua dan sila kelima. Nah, di sini kita lihat aja perbedaannya. Ini butir kedua kalau nggak salah saya, maaf ini teman-teman, butir kedua di kemanusiaan. Di sini sama-sama mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Dan di yang kelima juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, sebenarnya perbedaan yang paling kentara di antara sila kedua dan kelima ini adalah jika kemanusiaan ini biasanya kita bilangnya itu humanization ya, ataupun humanisasi, atau kalau kita lebih dekat dengan kita adalah memanusiakan manusia. Dimana biasanya di sini adalah hubungan antara bagaimana seorang individu memanusiakan orang lain gitu ya, dalam kategori biasanya satu-satu gitu, individu gitu ya, manusia dengan individu lainnya. Sedangkan sebentar kita lihat dulu. Nah, kemudian di kemanusiaan ini biasanya dia berbicara tentang hak asasi manusia. Sini tadi sudah saya bilang ya, manusia sebagai individu yang memanusiakan manusia lainnya secara khusus. Kemudian di bagian keadilan ini tuh biasanya lebih bersifat umum.
Katakanlah di sini bisa jadi hubungan antara si manusia dengan khalayak ramai ataupun sosial, society, kemasyarakatan. Kemudian bisa jadi hubungan si manusia dengan alam, bagaimana dia memperlakukan alam. Kemudian juga ada hubungan manusia dengan hukum, bagaimana dia bertingkah. Dan ini biasanya tentang keadilan hukum. Katakanlah misalnya ini ya, di bagian ini tuh keadilan hukum di semua individu manusia. Jadi istilahnya di sini tuh kayak ada hubungan antara A, B, C, D, E dan seterusnya. Kalau ini biasanya hubungannya antara A dan B saja. Gitu ya teman-teman ya. Kita masuk ke pembahasan soal saja nih biar lebih ngena gitu ya. Alright, oke. Soal pertama, sebuah toko menjadi viral. Maaf, ini bukan sebuah toko perhatian, bisa jadi toko apa gitu, toko baju ataupun toko perhiasan, atau ini sepertinya toko perhiasan, saya typo ini. Sebuah toko perhiasan menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam UU, perlakuan diskriminatif dilarang tegas. Sebagaimana dikutip dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang UU Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke. Ini kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Ini sudah jelas A bukan ya teman-teman ya. A bukan, 3 juga bukan, karena bukan tentang persatuan atau nasionalisme. 4 juga bukan, ini nggak ada kesepakatan ataupun musyawarah di sini ya teman-teman ya. Kemudian di 5 bisa jadi karena tadi kita berbicara tentang ini ya, perlakuan yang diskriminatif ya teman-teman. Berarti antara 2 dan 5. Nah, kalau dilihat dari soalnya, ini tuh seperti apa teman-teman? Apakah ini tuh hubungan antara si manusia dengan individu lainnya ataupun hubungan si manusia dengan khalayak ramai? Di sini tuh yang menjadi viral ketika dia tuh memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan ya, bukan ke khalayak ramai ya teman-teman ya. Makanya kalau kita bilang sebenarnya ini tuh memang agak sedikit terkecoh antara 2 dan 5, tapi ini tuh lebih ke yang si B-nya, karena melakukan karena di sini dia tuh menjadi viral karena dia tidak memberikan perlakuan yang sama ke pelanggan. Jadi dia seperti tidak memberikan hak si konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak didiskriminasi. Oke, next. Nomor 2, kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ataupun UU PDKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke. Nah, kalau misalnya soalnya panjang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman maunya cepet, sebenarnya tuh kita bisa fokus di kalimat terakhir aja teman-teman. Ataupun ya di kalimat terakhir di sini ya. Di sini bisa dilihat kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ini sebenarnya pembuka yang begitu panjang yang membuat kita stres ketika kita membaca soal. Sebenarnya soal yang intinya tuh di sini teman-teman. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke. Nah, ini ya jelas ya. Jadi sebenarnya tuh kalau trik dari aku, kalau misalnya ada soal panjang seperti ini, teman-teman tuh bisa langsung fokus ke kalimat terakhir saja teman-teman. Ataupun misalnya karena biasanya soalnya memang panjang-panjang dan itu memang sengaja dibuat untuk membuat otak kita tuh agak sedikit berpikir, dan bisa jadi karena udah terlalu banyak yang kita baca jadi kita kayak stres gitu loh teman-teman. Makanya kalau
ini kalau emang mau itu tuh langsung fokus ke kalimat terakhir aja dulu. Kalaupun mau di convince, maksudnya pertanyaannya bener nggak sih tentang yang kalimat terakhir ini, berarti teman-teman tuh kalau saran dari saya bisa ketika misalnya melihat soal nomor 2 ini langsung melihat ke kalimat terakhir, kemudian baru teman-teman perkuat dengan cerita yang di belakangnya, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke. Ini sudah jelas 1 bukan, 2 bisa jadi, 3 bukan, 4 juga bukan ya teman-teman ya, dan 5 bisa jadi. Berarti ini juga antara 2 dan 5. Sekarang kita lihat kekerasan itu sebenarnya perbuatan apa sih? Kita lihat ke penjelasannya. Oke. Di sini jelas teman-teman bisa baca sendiri. Di sini kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyimpangan butir kelima mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jelas ya teman-teman ya, kalau kekerasan itu kan merupakan pelampiasan amarah karena sesuatu yang tidak dicapai, jadinya dia marah dan kemudian dia memukul ataupun menyakiti orang lain. Makanya itu adalah suatu perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain. Makanya itu melanggar sila kemanusiaan yang ada dan beradab. Dia tidak memanusiakan manusia. Dia hanya memanusiakan dirinya sendiri tanpa memanusiakan manusia gitu ya. Jadi hanya melampiaskan amarahnya dia saja ke orang lain. Oke, next. Nomor 3. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila ke. Kira-kira yang mana nih teman-teman? A bukan ya teman-teman, ini bukan soal agama. Walaupun di dalam agama kita juga dianjurkan untuk tolong menolong ya. B bisa jadi. C Persatuan Indonesia. D kerakyatan yang dipimpin. Tidak. E keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini melakukan kegiatan kemanusiaan, ya nggak sih? Karena dia tuh membagikan nasi bungkus untuk korban bencana. Kita lihat. Jawabannya B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain itu rasa kemanusiaan yang tinggi juga dalam membantu sesama makhluk hidup. Ini di butir ke-7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jelas ya teman-teman ya. Kalau ini kenapa kita bilang ini tuh kemanusiaan yang tidak beradab, karena di sini dia memberikan nasi bungkus, otomatis istilahnya dia tuh senasib sepenanggungan gitu ya. Ketika dia bisa makan dan dia mempunyai kelebihan makanan, kenapa enggak dia memberikan untuk orang lain sehingga orang lain juga bisa hidup dan bisa merasa dia tuh dimanusiakan oleh manusia lain. Alright, next nomor 4. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan TNI ini yang tadi tuh melepas rentetan tembakan sesuai dengan pengamalan sila ke 1, 2, 3, 4, 5 yang mana nih teman-teman? 1 bukan, 2 bukan ya, 3 bisa jadi, 4 bukan, 5 juga bukan. Jadi jelas ini 3 teman-teman. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nasionalisme. Nah di sini sesuai soal tadi, TNI yang melepaskan tembakan itu sama dengan pengamalan sila ketiga Pancasila ya, yang di butir 2, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah itu tuh diperlukan ya teman-teman, karena Cina mengklaim kalau itu adalah lautnya mereka. Makanya dengan adanya peristiwa tersebut, TNI Angkatan Laut mencoba melepaskan tembakan untuk kepentingan negara kita, sehingga biar perairan tersebut tidak bisa diklaim ataupun diambil oleh Cina.
Kemudian soal nomor 5, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal itu sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila perekonomian bersama, kehidupan bermasyarakat. Tadi sudah sangat jelas, di situ adalah hubungan antara manusia dengan masyarakat. Otomatis jawabannya adalah yang E. Berikut penjelasannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dan sudah jelas sekali sebenarnya karena sudah ada kata bermasyarakat dan juga ada perekonomian dan kepentingan bersama. Next, nomor 6. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini seperti soal tadi yang teman-teman, soalnya begitu panjang. Kemudian pertanyaannya itu adalah yang di kalimat kedua terakhir ini. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran terjadi tidak disebabkan bla bla bla, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Nah, ini tuh bertentangan dengan sila berapa nih teman-teman? 1, bukan. 2, bisa jadi. 3, bukan. Tidak ada perihal tentang nasionalisme. 4, juga bukan. 5, bisa jadi. Nah, sekarang kita lihat poin pentingnya nih teman-teman. Di sini ada kata perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis. Nah, di sini sebenarnya jelas sekali dengan langkah cepat si perusahaan sawit ini, mereka itu membuat mereka dengan perlakuannya mereka ini yang para manusia-manusia yang mempunyai perusahaan sawit ini, mereka tuh menyebabkan kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan itu bisa merugikan masyarakat karena tadi sekolahnya diliburkan dan adanya penundaan penerbangan dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat si perusahaan sawit ini dia punya hak untuk melancarkan bisnis, tetapi dia menggunakan hak dia itu untuk merugikan orang lain. Nah, sekarang kita lihat yang dia lakukan ini merugikan orang dan khalayak ramai ya. Khalayak ramai, which is di sini ada masyarakat, kemudian penerbangan, pokoknya yang dia rugikan itu banyak, enggak hanya satu. Makanya ini kita bisa langsung menebak kalau ini adalah pelanggaran dari sila kelima. Ini ada poinnya loh teman-teman. Di sila kelima ada poin yang menggunakan hak milik pribadi untuk merugikan orang lain. Kalau tidak salah saya, nanti dicari di back aja ada teman-teman di poin tadi. Saya lupa butir keberapa. Next, nomor 7. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila 1, bukan. 2, kemanusiaan yang beradab. Ini tentang kemanusiaan? Sepertinya bukan ya teman-teman ya. Kemudian 3, Persatuan Indonesia. Ini tentang persatuan, tentang nasional. Bisa jadi. 4, mengatur mengurus aspirasi masyarakat. Bisa jadi. 5 juga bukan ya, karena tidak ada tentang keadilan di sini. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Ini
kita dikecoh dengan sila 3 atau sila 4. Sekarang kita lihat lagi teman-teman, di sini ada untuk mengurus menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penjagaan pemerintah dalam pelayanan terhadap. Oke, sekarang sebenarnya kita bisa melirik kenapa sih ini antara nomor 3 dan nomor 4. Sekarang tuh sebenarnya kalau kita cerita sedikit, sebenarnya hak otonomi ini kan diberikan kepada beberapa daerah seperti Jogja, kemudian Aceh ya, yang punya punya hak istimewa istilahnya untuk mengatur undang-undangnya mereka. Nah sekarang sebenarnya kalau kita bilang otonom itu adalah untuk agar bisa katakanlah tadi masyarakat orang-orang Jogja dan orang Aceh untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka, sebenarnya itu kurang tepat ya, karena juga setiap daerah lain juga punya hak untuk memberikan aspirasi masyarakatnya gitu kan. Akan tetapi hak istimewa ini diberikan kepada Jogja dan Aceh ini untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh, di mana walaupun katakanlah Aceh mempunyai otonomi daerah dengan syariat Islamnya, tetapi mereka tetap menjadi bagian satu kesatuan Indonesia. Istilahnya mereka tidak harus melepaskan diri karena mereka tidak mau sama dengan Indonesia secara umum ya. Makanya di sini lebih tepat tentang persatuan Indonesia, di mana kebijakan otonomi daerah ini membuat Aceh dan Jogja ini tetap bagian dari Indonesia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jangan terkecoh dengan kata-kata aspirasi. Jangan ntar pas dilihat, oh ini ada aspirasi, oh udah ini berarti nomor 4. Enggak ya teman-teman ya. Oke, jawabannya C. Kemudian nomor 8. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan dalam wujud penerapan penyampaian suara publik nih teman-teman ya, maaf typo, di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini jelas sekali demonstrasi dan dengan cara yang ekstrim gitu ya, dengan cara seperti ini, pengerusakan, penjarahan, ini sudah jelas bertentangan dengan sila ini. Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya yang 4. Ini jawabannya kenapa 4 ya? D gitu ya. Alright, itu saja mungkin teman-teman dari aku. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk membedakan antar sila 1, 2, 3, 4, 5 dan terkhusus untuk sila 2 dan 5, di mana memang agak sedikit mirip tetapi berbeda. Ingat saja kalau yang 2 itu biasanya tentang memanusiakan manusia, sedangkan yang 5 itu adalah tentang keadilan yang berhak didapat oleh setiap orang dalam bermasyarakat. Apakah hubungan dia manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan hukum, ataupun hubungan manusia dengan alam, gitu teman-teman ya. Nah, aku mau bilang satu quote ini yang paling sering kita dengar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah nih teman-teman, dengan usaha udah semana kita memberikan usaha kita udah sejauh mana kita berusaha, insya Allah nanti hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Oke, semangat untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa, karena kita adalah calon generasi penerus bangsa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.